kita punya waktu 30 menit, tapi nanti jika rekan-rekan mahasiswa atau teman-teman nanti punya pertanyaan, bisa juga menggunakan e-learning. Jadi di e-learning itu sebenarnya jika kita gunakan bisa interaktif dan saya tentu saja sejauh ini akan lebih banyak menggunakan e-learning, ya. Dan ke depan justru mahasiswa selama ini tidak ada yang tidak tahu bahwa e-learning sebenarnya cukup interaktif, belum teroptimalkan untuk bisa menjadi salah satu platform dalam menyampaikan mata kuliah ini, ya. Oke, kita lanjut ya. Kita hari ini berbicara tentang smart technologies for smart government. Artinya ada teknologi yang berkembang sekarang seperti yang kita sedang laksanakan kuliah daring melalui fasilitas Zoom, yaitu ruang lingkup layanan teknologi untuk pemerintahan. Karena mata kuliah kita yaitu teknologi informasi pemerintahan. Mungkin nanti ke depan kalau kita pun akan melaksanakan kegiatan melalui Zoom seperti ini, saya akan mengupload terlebih dahulu bahan-bahan di e-learning, nanti bisa dipelajari, sampai nanti kita berinteraksi seperti ini. Nah, mungkin saya sekitar 10-15 menit akan menyampaikan materi, ya. Setelah pas itu mungkin kalau ada dari rekan-rekan mahasiswa yang memiliki pertanyaan terkait materi yang akan saya sampaikan, bisa berinteraksi secara langsung. Baik, kita mulai. Selanjutnya, oke. Nah, kalau kita lihat saat ini, ya, we live in a mobile world katanya, ya. Everything, everywhere, at any time. Jadi dengan menggunakan devices seperti yang kalian pegang, kalian gunakan, maka semua orang memiliki potensi untuk terhubung satu sama lain, yaitu melalui mobile devices. Kemudian, kalau kita lihat juga bahwa salah satu kemajuan dari teknologi yang paling mempengaruhi perkembangan sosial masyarakat dunia ada yang disebut dengan high speed broadband dan juga teknologi wireless. Nah, makanya sekarang kita misalnya secara kultural ada warung kopi lalu menyediakan free wireless untuk bisa uh, apa terkoneksi dengan dunia luar. Dan ya sejauh ini seperti rekan-rekan semuanya, alhamdulillah bisa menikmati. Walaupun di sini saya lihat ada 21 yang partisipannya yang join dengan kita, artinya ada setengah lagi ya yang belum bisa akses, ya. Mudah-mudahan kita bisa. Ini pun makin berkurang, saya tidak tahu apakah makin kuotanya semakin habis atau apa, tinggal 20 orang lagi. Tetapi kita coba nanti untuk mengcombine, artinya saya berharap mahasiswa juga bisa tetap terhubung dengan keterbatasan yang ada, karena kita misalnya di dosen pun menyadari, apalagi di daerah jaringan, belum lagi persoalan kuota pulsa. Nah, kemudian kalau kita lihat salah satu dampak dari revolusi kemajuan teknologi itu adalah pada sektor publik ini, gitu, sektor publik, di mana salah satu kuncinya adalah interaksi pemerintah dengan masyarakat dan bisnis. Jadi ini salah satu kunci. Nah, kalau kita lihat di judul yang saya berikan, yaitu ada oke, kita balik sedikit. Ini kan ada istilah M-government dan E-government, ya. Oke, lanjut. Kita bahas sedikit ini, ruang lingkup IT dan pemerintahan. Jadi perkembangan layanan publik masa depan itu pasti menggunakan IT. Apalagi misalnya sekarang ada istilah smart city, yaitu kota-kota yang dianggap memberikan pelayanan kepada berbagai grup masyarakat, ya, kepada warganya, kepada pelaku bisnis dan lain sebagainya. Maka perkembangan layanan publik masa depan itu adalah salah satu dampak dari perkembangan IT, maka kita ada smart city namanya, ya. Kemudian manfaat dan outcome dari IT, informasi teknologi untuk masyarakat, atau yang disebut dengan citizen, mungkin nanti kita akan menggunakan kode-kode yang seperti ini, C, kemudian ada government G, kemudian business B.
Mungkin di mata kuliah yang lain sudah dibahas terkait dengan apa itu government. Kemudian ada kita mengenal istilah C2C, G2C, G2B, dan ini mungkin teman-teman sudah cukup familiar dengan istilah tersebut. Nah, selanjutnya, eh, apa manfaat perkembangan IT pada layanan masyarakat atau kita sebut dengan public services? Ya, yang pertama yang paling dirasakan oleh masyarakat itu adalah pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien, ya baik waktu, transparansi. Jadi dengan menggunakan teknologi maka banyak efisiensi waktu. Ya contohnya misalnya kalau saya mungkin kalian ada i apa uh, pajak pajak gitu ya, e-tax misalnya. Kalau kita di Indonesia itu biasanya SPT atau laporan tahunan tentang pajak itu harus disampaikan di 30 Maret. Tetapi sekarang diperpanjang sampai April. Nah, saya biasanya mendapatkan notifikasi melalui e-filings pajak ya untuk tidak harus pergi jauh-jauh ke kantor menghabiskan waktu. Nah, ini salah satu bentuk pelayanan publik ya pemerintahan yang lebih efisien waktu, kemudian lebih transparansi. Ya, contohnya misalnya sekarang kita ada e-learning platformnya, walaupun belum semua dosen atau mahasiswa menggunakan platform e-learning yang dimiliki oleh universitas, tapi sejauh ini ada saya lihat universitas sudah memiliki apa infrastruktur ya yang di situ memungkinkan kita untuk berinteraksi secara virtual dan salah satu kunci yang bisa dimanfaatkan itu adalah efisiensi. Ya, walaupun sekarang kita tidak bertemu dengan bertatapan wajah, tetapi saya yakin semangat belajar kalian tidak akan luntur atau bahkan bisa jadi lebih bersemangat lagi untuk bisa mendapatkan pembelajaran. Kemudian manfaat yang lain adalah informasi yang lebih update dan dari sumber yang dapat dipercaya. Jadi kalau kita lihat sekarang kan banyak layanan secara official. Contohnya misalnya berapa jumlah update pasien yang positif corona. Nah, kita bisa mendapatkan update-nya itu secara official yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatannya kah atau juru bicara yang ditunjuk untuk menyampaikan update informasi itu. Kemudian yang paling penting juga dalam konteks pertumbuhan dari sebuah pemerintahan adalah peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Nah, ini jauh lebih besar. Kalau kita lihat di kota-kota besar, mereka sudah cukup maju untuk menggunakan semua platform yang tersedia, baik yang secara fisik maupun infrastrukturnya yang dalam bentuk IT seperti uh, apa yang saya sebutkan tadi, misalnya internet wireless connections dan lain sebagainya. Nah, dulu kita mungkin sudah belajar tentang atau pernah sering atau mendengar e-government, ya kan? E-government, e-government, gitu kan? Tetapi justru ada satu hal yang e-government itu mungkin akan ketinggalan, ya. Padahal kita mungkin dalam konteks seperti di Banda Aceh belum terlalu optimal untuk memanfaatkan e-government, ya, pelayanan itu. Tapi sekarang ada istilah m-government, mobile government. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat apa sih e-government dan apa itu mobile government. Tapi sebelumnya kalau kita lihat kenapa itu muncul, transformasi dari e-government menjadi mobile government misalnya, kita lihat misalnya dari fenomena mobile technologies ya. Contoh misalnya kalau kita lihat di grafik ini, kalau kalian lihat, ini bisa ya dilihat dengan jelas, diidentifikasi warnanya. Nah, di sini kita lihat yang pertama informasi yang bisa diambil dari grafik ini adalah 5,3 miliar pelanggan mobile cellular phone. Artinya dari lebih hampir 7,5 miliar, bahkan ada yang mengatakan sampai 8 miliar penduduk bumi saat ini, maka 5,3 miliar itu adalah pelanggan mobile cellular phone atau pelanggan telepon seluler, ya kan? Atau mungkin bisa jadi satu orang ada dua nomor dan lain sebagainya. Jadi ini angka 5,3 miliar ini adalah angka yang cukup signifikan untuk kita lihat bagaimana keterpaparan masyarakat kita dengan telepon seluler. Kemudian ada 940 juta orang terhubung dengan layanan 3G internet.
ya. Dan dari layanan ini 80% masyarakatnya itu tinggal di pedalaman. Jadi sekarang kalau kita lihat dimanapun kalian berada, sebenarnya bukan menjadi hambatan untuk mendapatkan layanan ini. Dan ini menjadi sebuah fenomena global. Nah, kalau kita lihat di grafik ini, perkembangan mobile cellular telepon ini menjadi salah satu yang sangat signifikan, sehingga maka memunculkanlah konsep yang disebut dengan M-government tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat ada fakta yang lain tentang pengguna internet di dunia, ya. Kenapa ini penting untuk membedakan antara e-government dan mobile government, ya. Electronic government dan mobile government. Kenapa? Di sini kata kuncinya ada di sini, mobile, kemudian desktop internet, ya. Contoh misalnya di sini ada grafiknya yang warna hijau, ini adalah mobile internet users. Artinya kalau kita lihat pada tahun 2007, jika dibandingkan desktop internet users, maka mobile internet users ini masih jauh ketinggalan. Tetapi makanya muncullah program e-government pada waktu itu, pada tahun 2007 itu masih menggunakan istilah e-government. Tetapi makin ke depan, ya, trennya itu adalah semua orang memiliki mobile internet users, menjadi mobile internet users, menjadi pengguna mobile itu terkoneksi dengan internet, yang artinya pada tahun-tahun berikutnya, 2015 sampai ke atas itu, gadget dalam bentuk telepon genggam, smartphone, dan lain sebagainya itu jauh meninggalkan desktop, ya, laptop atau apa, karena dia lebih efektif, lebih efisien. Maka sekarang muncullah istilah M-government, ya, mobile government. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini gimana? Pak, Ada yang lain nggak bisa login, Pak. nggak bisa login? Teman-teman kita nggak bisa login. Iya. Kenapa? Ya, cuma 5 orang ini aja, Pak. Aduh, Pak, tahan di aplikasi orang nih, Pak. Pas masuk ke room nggak bisa, Pak. Hostnya harus terima, Pak, katanya. Oh gitu. Iya. Coba saya lihat dulu. Dari tadi saya udah ngomong ya. Remote invite. Oke. Kan biasanya ada di ini nggak? Manage participant. Admit. Oh, harus di-admit dulu ya? Ini udah pada bisa belum? Coba dilihat, dicek. Saya mau lihat. Sudah bisa? Sorry, saya tuh tadi partisipasi ada nambah di sini, Pak. Ada nambah tapi Pak. Sudah nambah? Ada menambah. Ya. Oke, berarti harus kita ulang dong ya. Tadi kita cuma berapa tadi? Halo, sekarang saya coba absen dulu deh. Gimana yang baru? Dari tadi udah coba masuk ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Tadi udah coba masuk baru bisa. Agak susah, Pak. Oh iya. Oke, ini sekarang sudah. Ada lagi yang baru masuk? Pas. Git, Pak. Lanjut. Oke, sebentar. Ini harus ada adminnya nanti. Oke, sudah ada ya dengan saudaranya ini. DM belum terhubung. Ada 28 partisipan di saya. Oke, kita lanjut ya. Oke, baik. Kita coba lanjutkan. Nah, mungkin kita bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di
Zoom kita membahas tentang Smart Technology for Smart Government. Tadi saya sudah menyampaikan berkaitan dengan materi ini bahwa kita hidup itu di era yang disebut dengan a mobile world. Semua orang terhubung, ya segala sesuatu bisa terhubung di mana dan kapan saja. Seperti yang kita lihat saat ini. Oke, saya sekaligus lihat nih ada yang mau bergabung lagi. Sebentar. Oke, kemudian kita lanjutkan bahwa revolusi kemajuan teknologi yang ada kita kaitkan dengan perkembangan pemerintahan itu adalah high speed broadband ya. High speed broadband itu adalah layanan diantaranya adalah layanan internet. Dan itu mempengaruhi perkembangan sosial masyarakat dunia. Dan kata kuncinya adalah interaksi. Nah, kita sudah pernah belajar berkaitan dengan interaksi ini di pelajaran psikologi sosial, bahwa interaksi ini adalah kata kunci yang tetap bisa menghubungkan antara masyarakat, bisnis, dan juga pemerintahan. Kemudian kalau kita lihat ruang lingkup dari IT ini, ya, yaitu perkembangan layanan publik masa depan, dia menjadi sesuatu yang penting karena apapun kemajuan masyarakat ke depan, salah satu kata kuncinya adalah dia harus bisa memperhatikan ruang lingkup perkembangan IT. Maka muncul istilahnya itu adalah smart city, misalnya. Dan ini kalian sudah familiar untuk materi government, misalnya di mata kuliah tentang pemerintahan, adalah istilah G2C, ya, G2B, ya, G2G, ya, government to government, government to citizens. Ini salah satu hal yang juga perlu diperhatikan. Oke, kemudian ini beberapa manfaat dari perkembangan IT layanan masyarakat. Nah, tadi saya menyinggung, selama ini kita disibukkan dengan istilah e-government, ya karena memang secara konsep dan praktis, konsep dari e-government itu dalam konteks Indonesia, kita belum sepenuhnya menerapkannya. Oke, tetapi malah sekarang sudah ada istilah M-Government, Mobile Government. Tadi saya sudah menjelaskan kenapa bisa muncul seperti itu. Salah satunya adalah mobile technology, yaitu teknologi yang bisa bergerak, yang lebih efisien, sehingga memunculkan istilah M-Government. Ya, M itu artinya Mobile Government. Di mana kalau kita lihat dari data ini ada 5,3 miliar pelanggan mobile cellular phone. Jadi penduduk dunia itu saat ini lebih kurang lebih dari 7 miliar. Jadi ini cukup besar ya, 5,3 miliar ini. Mungkin kalian evaluasi misalnya di diri kalian sendiri, satu orang ada 2 mungkin cellular phone-nya atau telepon selulernya, ya. Kemudian ada 940 juta orang terhubung dengan layanan 3G, artinya mungkin internet, dan 80% masyarakat yang menggunakan layanan tersebut, mereka tinggal di pedalaman. Apa artinya? Artinya adalah orang tidak ada lagi hambatan geografis. Semua orang bisa terhubung dengan dunia luar. Oke. Nah, ini salah satu grafik yang memperlihatkan bagaimana perkembangan konsep e-government ya bisa, atau mobile government itu bisa muncul. Kalau sebelum tahun 2007 kita compare, ini grafik yang warna hijau, ya. Yang warna hijau ini menunjukkan mobile internet users. 2007 masih kalah jika dibandingkan desktop internet users. Tetapi makin ke depan, bahkan sampai sekarang ini, kita rasakan bahwa mobile internet user itu jauh melampaui pemakai desktop internet users. Itu artinya
orang menjadi lebih efisien, orang semakin bisa terhubung dengan layanan internet dengan lebih mudah. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat transformasi dari bagaimana pemerintah itu memberikan layanan atau dengan cara dalam konteks penggunaan IT, maka ada kita kenal C-government. C ini adalah menggunakan konvensional government ini ciri-cirinya, item untuk menggunakan ciri-cirinya setidaknya ada 4, misalnya partisipannya siapa, prinsipalnya seperti apa. Conventional government ini sangat birokratis cirinya. Sementara e-government, ya, dia menggunakan IT, ada teknis, infrastruktur, misalnya personal computer, kemudian internet, maka itu disebut dengan e-government. Tetapi untuk perkembangan selanjutnya, sebagaimana saya sampaikan tadi, ada M-government, artinya mengintegrasikan semua perangkat ke dalam internet sehingga semua orang bisa terhubung. Kayak itu ya, kita lihat. Nah, kalau service time-nya, misalnya, kalau conventional government itu, dia sehari cuma 8 jam, misalnya. Dan apalagi 5 hari kerja. Jadi selepas itu mereka tidak bisa memberikan pelayanan. Sementara e-government itu, dia walaupun 24 jam per hari, 7 days a week, sama. Tetapi kalau kita lihat e-government ini, dia juga mempertimbangkan tahun. Jadi ada time series yang bisa kita akses berbagai data yang ada, jauh lebih unggul. Kemudian service base-nya, ya, conventional government itu dia menggunakan lebih banyak menggunakan tenaga manusia, kemudian kita face to face langsung secara fisik, kemudian menggunakan fax, phone. Nah, dulu ada layanan fax itu ya kita mengirim kayak fotokopi gitu dari jarak jauh, tapi sekarang itu sama sekali sudah ditinggalkan. Dan mungkin bisa jadi kalian tidak tahu ada alat atau yang kita sebut dengan fax itu menggunakan berbasis nomor telepon rumah. Tetapi e-government itu ya customers atau masyarakat bisa tinggal di rumah dan bisa menggunakan internet. Tetapi kalau M-government, dia customers location-nya itu di mana saja bisa. Jadi dia lebih fleksibel jika dibandingkan e-government. Kemudian service form-nya itu ya sama juga several visit to office, artinya kita untuk mendapatkan pelayanan harus pergi ke kantornya gitu kan. Tetapi kalau e-government kita harus klik di dalam web portal dan lain sebagainya. Tetapi ya M-government dia cukup satu kali saja, itu ciri-cirinya untuk membedakan konsep conventional government, e-government, dan M-government. Nah, sejauh ini kira-kira bisa paham ya? Karena kita nanti berbicara tentang M-government. Ada kaitannya. Oke, kita coba lanjut. Ini kira-kira apa yang disebut dengan M-government. Ya, dia menggunakan teknologi. Ya, platformnya itu adalah devices, gadget, ya, devices dan platformnya itu menggunakan itu voice, SMS, push data dan lain sebagainya. Nah, apa dari aspek ekonomi dia bisa mengurangi pengeluaran, ya, pengeluaran pemerintah, termasuk juga prosesnya lebih efisiensi. Dan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih transparan, partisipasi masyarakat juga menjadi lebih baik, ya. Hal-hal yang misalnya apa program pemerintah bisa tersampaikan. Jadi ya kira-kira kalau kita lihat nilainya. Oke, kemudian ini perkembangan e-government, saya sudah menyampaikan M-government maksudnya ya penerimaan yang luas oleh sektor publik, perkembangan pesat dari mobile devices mudah digunakan, kemudian mudah digunakan atau dikoneksikan bukan hanya satu orang, tapi kalau e-government dia one way communication, biasanya lebih cenderung kita sebagai citizens hanya bisa mendapatkan layanan yang terbatas, kemudian baru kita menunggu. Tetapi M-government itu bisa secara langsung kita dapatkan.
Nah, ini beberapa catatan jika kita melihat, saya tidak tahu mungkin nanti kalian jika selesai kuliah nanti, maka konsepnya itu tidak lagi e-government, tetapi m-government. Misalnya kalian nanti akan mengisi pos-pos tertentu di dalam masyarakat, di pemerintahan, maka konsep yang akan kalian gunakan nanti adalah m-government. Saya yakin seperti itu. Jadi tidak lagi e-government. Nah, oleh karena ini, sekarang saya sarankan lebih baik untuk mempelajari juga m-government. Saya tidak tahu apakah ini pertama kali kalian mendengar istilah m-government, tapi kalau e-government saya yakin semua kita sudah pernah mendengarnya, ya kan? Tapi kalau m-government itu jauh lebih prototype yang lebih lanjut dari e-government. Kemudian tentu saja karena ini barang baru, nah kalian misalnya sekarang semester berapa? Sebentar lagi akan tamat. Saya berharap atau sangat yakin nanti kalian akan menghadapi m-government ini. Nah, ini beberapa catatan, mana tahu nanti akan menjadi seorang pejabat publik, kan? Bahwa misalnya untuk mencapai m-government itu yang perlu diperhatikan pemerintah adalah struktur pemerintahan yang lebih terlatih, yang lebih adaptif, termasuk pengembangan sumber daya manusia. Dan juga yang paling penting bahwa m-government ini akan memberikan peluang kepada para masyarakat untuk bisa berpartisipasi dengan ruang lingkup yang lebih besar. Itu saya pikir kuliah hari ini tentang e-government dan m-government, tapi satu lagi tadi kita juga sudah mencoba untuk membahas tentang conventional government. Nah, di antara waktu yang tersisa, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan.